Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahab Pudungge, dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo. Spesialisasi saya adalah mengajar pada mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Negara yang mempunyai bobot 3 SKS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran direct interaction atau pengajaran secara langsung pada mata kuliah yang saya ampuh. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi secara singkat mata kuliah pengantar administrasi negara dan capaian pembelajarannya. Secara singkat, pengantar ilmu administrasi negara itu berupaya memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis ruang lingkup ilmu administrasi negara, konsep-konsep dasar administrasi publik, sejarah melalui pengaruh berbagai disiplin ilmu dan teknologi, atau pergeseran paradigma administrasi publik, isu-isu dan berbagai perkembangan administrasi publik atau prinsip-prinsip administrasi publik, nilai-nilai yang terkandung di dalam administrasi publik itu sendiri, lalu masuk kepada pergeseran paradigma kebijakan publik, proses kebijakan publik, serta beberapa isu penting dalam kebijakan publik. Kemudian di dalam pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara ialah mahasiswa mampu menjelaskan secara singkat dan tepat pengetahuan dasar-dasar ilmu administrasi negara. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, dan juga memotivasi belajar dan mampu menunjukkan etika yang religius selama proses pembelajaran selama 1 semester. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode direct interaction. Metode ini merupakan suatu metode pengajaran yang dapat membantu para mahasiswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Nah, selanjutnya suatu pembelajaran dengan metode mengajar secara langsung saya melakukannya melalui 5 fase. Yang pertama yaitu saya menjelaskan mengenai tujuan. Pada fase ini saya lakukan di pertemuan pertama perkuliahan, di mana saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian saya akan melakukan kontrak perkuliahan yang akan disepakati antara mahasiswa dan saya sebagai dosen. Kemudian pada fase yang kedua yaitu pemahaman materi yang diajarkan. 3 sampai 1 hari sebelum pertemuan berlangsung, saya akan mengirimkan materi perkuliahan baik berupa e-book atau materi PowerPoint atau jurnal-jurnal ilmiah melalui WhatsApp kepada ketua kelas untuk disebarkan ke seluruh mahasiswa. Fase yang ketiga, saya menjelaskan atau memberikan latihan terbimbing. Jadi saya melakukan latihan kepada mahasiswa dengan cara merekonstruksi atau menganalisa kembali materi-materi yang telah saya berikan, baik itu berupa jurnal, e-book, dan PowerPoint. Selanjutnya pada fase yang keempat ialah saya mengecek kembali pemahaman dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa saya. Jadi pada fase ini saya
tujukan agar suasana di dalam kelas akan terlihat komunikatif antara dosen dan mahasiswa melalui komunikasi dua arah. Dan fase yang terakhir yang saya lakukan adalah, atau fase yang kelima, memberikan latihan secara mandiri. Saya meminta kepada mahasiswa untuk membuat makalah atau jurnal secara individu dengan judul yang berbeda antar setiap mahasiswa, serta mereka mempresentasikan hasil paparan mereka pada jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran saya untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, ini masih adik-adik saya lagi ya. Kita adik dan tidak usah adik kakak, bukan apa ya, bapak mak. Santai saja. Jadi hari ini kita lanjutan pertemuan tentang mata kuliah ilmu administrasi negara, pengantar ilmu administrasi negara pada pertemuan yang ketiga. Ini dalam kondisi yang sehat dan bugar ya, siap terima materi. Siap. Walaupun sekarang sudah jam 2 siang, matahari lagi terik-teriknya, tapi kita tetap harus semangat. Oke, kita mulai ya. Jadi berdasarkan rencana pembelajaran semester kita, materi hari ini itu tentang administrasi sebagai ilmu atau saintifiknya administrasi dan seni atau art. Nah, capaian pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah ada kompetensi umum dan kompetensi khusus, di mana kompetensi itu kita diharapkan memahami tentang konsep dan ruang lingkup administrasi, dan selanjutnya pada kompetensi khususnya kita akan mendeskripsikan ruang lingkup administrasi dan manajemen, apa peranannya administrasi dengan manajemen ya. Ini dimulai dari ontologis. Ontologi itu berarti pandangan filsafat administrasi itu berasal dari mana. Kenapa sampai ada ilmu administrasi? Ya, ruang lingkupnya seperti apa dan dari mana ini administrasi? Jadi pada dasarnya administrasi itu mempelajari hubungan antar manusia. Nah, di dalam fungsi administrasi itu sendiri terdapat berbagai pengaturan yang kita sebut sebagai manajemen atau pengaturan di dalam administrasi. Nah, inilah yang di cabang dalam tadi itu dalam saintifik dan seni, berarti administrasi sebagai seni dan sebagai sains, yang kemudian ini ditemukan oleh kalau bisa dikatakan bapaknya administrasi, ada Woodrow Wilson. Pada Woodrow Wilson itu pada abad ke-18 di benua Amerika berkembang yang dinamakan seperti waktu itu di pertemuan pertama kita, ada perkembangan paradigma administrasi publik mulai dari zaman old public administration, lalu kemudian berkembang menjadi new public management, dan yang terakhir adalah perkembangan paradigma new public service, yang kemudian itu berkembang sampai dengan saat ini, sampai ada istilah good governance, corporate governance, dan kemudian itu akan membawa kita pada pertemuan yang ketiga ini. Selanjutnya, kenapa tadi dalam ontologis administrasi itu merupakan cabang, dari mana dia berasal? Dia kalau dari dalam pandangan filsafatnya, saya duduk kayak lebih santai. Dalam pandangan filsafatnya itu dibagi menjadi 3. Jadi di situ ada cabang dari ilmu eksakta, pasti berarti ada matematika, kimia, teknik, statistik dan lain sebagainya. Itu juga merupakan cabang dari ilmu administrasi sebagai saintifik tadi. Dan cabang yang kedua itu dia meliputi ilmu sosial, jadi ada ilmu hukumnya, ilmu ekonominya, ilmu politiknya, sosiologi, antropologi,
Bila ada pertanyaan, berarti sebenarnya administrasi publik ini mempelajari semua cabang ilmu. Jawabannya bisa ya, sangat mempelajari berbagai macam bidang ilmu. Jadi kita mahasiswa administrasi publik, baik itu peneliti, dosen, mahasiswa, itu memang harus paham betul bahwa administrasi itu ruang lingkupnya sangat besar. Ya. Kemudian dari 3 cabang ilmu ini dibagi lagi menjadi 2 cabang utama, yaitu administrasi negara dan administrasi private, atau biasanya ada kan, tapi di kita tidak ada administrasi bisnis. Kalau di jurusan di kampus lain ada administrasi bisnis, administrasi perpajakan. Ya. Kalau kita administrasi publik, jadi membahasnya, pokok bahasanya adalah tentang stakeholder. Berarti di situ ada ruang lingkupnya eksekutif, ya, pemerintahan, maksudnya pemerintahan, ada swastanya, dan yang terakhir adalah NGO-nya atau public relation. Ya, administrasi negara itu merupakan kegiatan di bidang kenegaraan. Nah, polarisasi kita dalam mata kuliah ini adalah lebih memfokuskan pada perkembangan paradigma administrasi dalam lingkup tata pemerintahan. Jadi di mana ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kita lebih concern ke situ. Ada beberapa pandangan dari para ahli tentang administrasi itu adalah apa? Yang pertama dari Prebus yang mengatakan bahwa administrasi negara adalah suatu proses, ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan negara. Nah, lebih detail lagi ada penggolongan kosakata, perbedaan penggolongan kosakata yang mengatakan bahwa kebijakan dan kebijaksanaan itu sesuatu hal yang berbeda. Kebijaksanaan itu adalah memperbolehkan sebenarnya sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Misalnya di dalam kelas, kita di dalam kelas ada yang berhalangan hadir mungkin sampai 5-6 kali, yang secara sistem itu sebenarnya sudah tidak bisa meneruskan lagi perkuliahan sampai di terakhir. Tetapi karena si mahasiswa misalnya minta dibijaksanai untuk dapat mengikuti proses pembelajaran sampai di terakhir, maka si dosen pengajar itu membijaksanai, ya, mahasiswa tersebut bisa mengikuti kelas kuliah sampai terakhir, walaupun sebenarnya secara aturan itu sudah tidak bisa lagi. Nah, itu berarti pemahaman tentang kebijaksanaan. Lain halnya dengan kebijakan. Kebijakan itu adalah membuat aturan atau pagar-pagar yang bisa mengatur kehidupan dalam tata laksanaan negara. Ada beberapa lagi pandangan lain tentang administrasi negara, seperti yang dikatakan oleh bahwa administrasi negara adalah kegiatan dalam melaksanakan kekuasaan, kewenangan politik. Bagi cabang tersendiri, di mana tadi saya bilang bahwa administrasi itu pada dasarnya adalah cabang dari politik. Saintifiknya itu ada di sini. Dan persamaan tentang administrasi dan manajemen. Menurut pandangan dari Newman bahwa tidak ada perbedaan antara administrasi dan manajemen. Nah, ini di pandangan public administration, pertemuan ini belum menemukan sebuah teori baru bahwa administrasi itu adalah dia berbeda dari prinsip-prinsip manajemen. Kemudian pada pandangan ruang lingkup administrasi dalam paradigma new public service itu baru ada perbedaan. Sedangkan Dimok lagi mengatakan bahwa administrasi dan manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana, ada pemecahan semua masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Sedangkan ada lagi pandangan dari pendapat ahli dari Portland bahwa administrasi
administrasi itu ditujukan terhadap penentuan tujuan pokok atau kebijakannya, sedangkan manajemen ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk menyelesaikan tujuan atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari negara. Di slide ini terdapat ruang lingkup administrasi, di mana ibarat itu dia sebuah kulit. Administrasi itu mempelajari tentang beberapa lapisan, ya, di mana administrasi itu merupakan kulit yang paling terluarnya, kulit yang paling terluar. Sementara lanjut lagi ke dalam, ada organisasi. Di dalam administrasi berarti kita pasti ada organisasi. Nah, organisasi itu berarti di dalamnya ada pengaturan atau manajemen. Nah, di dalam manajemen di situ terdapat struktur organisasi. Kalau ada struktur organisasi berarti ada kepemimpinan di dalamnya. Jadi ada atasan, ada bawahan, ada yang mengatur pola-pola manajemen itu sendiri. Dan di dalam kepemimpinan pasti muaranya adalah melahirkan suatu proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, kebijakan apa? Misalnya kebijakan dalam pemerintahan, kebijakan eksekutifnya seperti apa? Dia melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif, yaitu memanage yang namanya, salah satunya adalah anggaran pendapatan belanja negara. Itu adalah kewenangannya lembaga eksekutif, baik dia di tingkat pusat yang dipimpin oleh presiden, di tingkat daerah gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari presiden, di tingkat kabupaten dan kota berarti bupati atau wali kota sebagai pemangku kebijakan di bidang eksekutif. Tentu saja ini juga diawasi oleh lembaga legislatif, yakni DPR di tingkat pusat, DPR RI, di tingkat daerah juga ada DPRD provinsi, kemudian di tingkat di tingkat kabupaten kota ada juga DPRD kabupaten dan kota. Nah, ini merupakan ruang lingkup administrasi yang sebenarnya itu mengatur hubungan antar manusia. Jadi pembagian kewenangan, bagaimana cara kita bekerja sama, bagaimana cara kita mencapai suatu tujuan di dalam organisasi, itu semuanya dipelajari oleh administrasi. Tentu saja mata kuliah administrasi publik ini penting untuk kita kita dalami, karena ini kita masih semester 2, berarti ini merupakan mata kuliah yang nantinya berlanjut. Ada nanti di semester 3 atau semester 4 itu mempelajari tentang teori administrasi, jadi pendalaman dari pengantar administrasi. Kemudian akan dilanjutkan di teori administrasi. Kemudian juga nanti ada mata kuliah namanya manajemen pelayanan publik. Manajemen publik dulu, baru manajemen pelayanan publik juga ada. Habis itu pengantar kebijakan publik. Ini semuanya merupakan mata kuliah lanjutan dari pengantar administrasi publik ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Kira-kira dalam pengaplikasiannya lapangan atau ingin mempertanyakan tentang teoritik atau yang praktek, kira-kira ada yang mau bertanya? 2 sampai 10 pertanyaan juga boleh. Bagaimana? Ya, mau bertanya? Antara mau dua dulu. Ya, bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa dari poin. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi ya ada. Mana? Kira-kira dari tadi setelah kami lulus, setelah kami keluar dari universitas tahun ini, saya kira kedepannya kami ini bisa jadi apa? Maksudnya bisa
berkarir di mana ya? Di mana? Selain Itu itu, memang menjadi masih ada yang lain? mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya terkait bagaimana orientasi administrasi publik terhadap pengembangan karir nantinya mahasiswa. Tentu saja setiap orang yang kuliah itu berarti punya impian, punya cita-cita bahwasanya ilmunya nanti ini bisa bermanfaat ketika dia lulus nanti. Ya kan ya? Jadi kenapa kita masuk di administrasi publik? Yang itu tadi jawabannya ruang lingkupnya sangat besar. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun juga besar. Kita bisa masuk di organisasi pemerintah, ya, bisa menjadi ASN, TNI, Polri dan sebagainya. Bisa juga masuk di instansi swasta, bisa juga masuk di instansi kemasyarakatan, atau bahkan menjadi pengusaha. Karena di kurikulum kita ini ada juga mata kuliah namanya mata kuliah kewirausahaan, yang kebetulan juga itu juga saya ambil. Jadi itu tiga itu. Kenapa kita berpeluang untuk lebih bisa cepat mendapatkan pekerjaan? Karena administrasi publik itu mengajarkan banyak ilmu-ilmu yang nantinya bisa menjadi panduan kita nanti setelah lulus nanti mau jadi apa. Jadi pengusaha pun juga boleh karena orientasi bisnisnya juga ada. Ya, bisnis itu tidak harus membutuhkan modal yang besar. Di dalam banyak etika kewirausahaan itu juga ada yang namanya UMKM. Karena yang biasa saya ambil, ada juga kita bisa masuk di perbankan misalnya, itu juga berorientasi pada pekerjaan. Karena kenapa? Ya ini tadi, lingkaran di dalam ruang lingkup administrasi itu sendiri sangat luas. Di administrasi itu kan di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, administrasi itu dibagi menjadi dua. Administrasi dalam artian yang sempit dan administrasi dalam artian yang luas. Kalau dalam administrasi dalam artian sempit berarti kegiatan catat mencatat. Kenapa itu penting? Karena biasanya di dalam satu organisasi kesalahan malah administrasi itu berdampak besar pada proses pengambilan kebijakan. Misalnya, contohnya kerugian negara yang mengakibatkan seseorang berurusan dengan hukum. Jadi tidak selamanya dia sengaja korupsi. Jadi banyak di negara kita ini tidak selamanya seseorang itu korupsi, niatnya itu adalah memang untuk korupsi. Tapi ada juga, bahkan banyak juga ditemukan bahwa itu adalah kejadian maladministrasi. Nah, kalau ditarik dari pengertian administrasi dalam artian yang sempit, kalau ada kesalahan prosedural yang tidak bersesuaian dengan regulasi atau dengan sistem yang sudah diatur, maka itu orang bilang ini satu kaki sudah berurusan dengan hukum. Nanti yang kedua, syarat yang kedua, tinggal dicari kerugian negaranya seperti apa. Ya. Berikut yang kedua adalah administrasi dalam artian yang luas. Nah, itu tadi administrasi dalam artian yang luas itu kita mempelajari tentang berbagai macam bidang ilmu yang berhubungan nanti dengan pemerintahan, dengan swasta, dan juga berhubungan tentang masyarakat. Sehingga adik-adik tidak perlu ragu nanti ketika keluar dari atau lulus nanti dari kampus ini, orientasi pekerjaannya sangat banyak. Kalau misalnya belum ada banyak peluang di pekerjaan, misalnya pendaftaran CPNS sedikit Pak, pembukaan di perusahaan tidak ada Pak, nah, itu kan kita bisa berwirausaha, ya, berwirausaha. Sekali sekarang peluang-peluang untuk bagaimana UMKM, ya. Ada kalau kebijakan dari BUMN, bank-bank yang di BUMN, BRI, BNI, apalagi BUMN, BTN, ya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, itu ada yang namanya kredit usaha rakyat dengan cicilan bunga yang sangat ringan. Kalau tanya teman-teman itu, kalau misalnya di UMKM apa
yang lagi ngetren sekarang, food court itu kan modalnya sedikit saja. Tapi perputarannya misalnya profitnya 200.000 sehari bersih. Kalau kalkulasi sebulan kan berarti 6 juta ya. Nah, itu bisa melampaui gaji karyawan pada umumnya atau PNS pada umumnya. Artinya di sini kita mengasah yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas dan inovasi itulah yang mengantarkan kita nanti ke masa depan yang bisa lebih baik. Tapi apakah ini berpengaruh kepada nantinya bagaimana kita mencari pekerjaan? Itu tergantung dari kita masing-masing. Karena kita itu di perguruan tinggi itu juga belajar mandiri. Selain mendapatkan metode pembelajaran di kelas, kita juga harus belajar mandiri. Karena kita juga dituntut untuk belajar mandiri dalam proses-proses perkuliahan. Mungkin hanya itu saja jawabannya. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin? Atau ini sudah agak capek ini? Tidak, mungkin capek ya. Dan ini sekarang jam 2 kita masih tetap semangat. Sudah makan siang kan? Kalau belum? Kalau belum? Kantin dulu nanti bagiannya ke bawah. Oke, mungkin dari capaian pembelajaran kita, baik pembelajaran umum dan capaian pembelajaran khusus untuk pertemuan ketiga ini sampai di sini. Di pertemuan keempat minggu depan kita akan bertemu di tempat dan jam yang sama. Ya. Tugas individu nanti saya akan kirim ke ketua tingkat untuk minggu depan mungkin kita ada quiz ya, supaya lebih interaktif lagi kita di dalam kelas. Mungkin hanya itu dulu dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.